A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7A, B, C, D, E, F, SMP Negeri 1 Sangatta Selatan. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam secara online. Seperti biasa anak-anak, sebelum mulai belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ibu ingatkan seperti biasa saat mempelajari menyimak video, disiapkan buku catatan PAI-nya, didengarkan baik-baik penjelasan ibu dan dicatat materinya di buku catatan. Kali ini kita bertemu di bab 6, semangat menuntut ilmu. Akan ada 3 pembahasan yang kita bahas, yaitu dalil menuntut ilmu, kandungan dalilnya, dan penerapan perilaku menuntut ilmu, serta hikmah menuntut ilmu. KD-nya adalah KD 3.1, memahami makna Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, dan hadis yang ada hubungannya dengan menuntut ilmu. Kemudian indikatornya adalah Ar-Rahman 33 kosakatanya dan tajwidnya, Al-Mujadalah 11 kosakata dan tajwidnya, hadis tentang menuntut ilmu, serta makna atau kandungan ayat dan hadis tentang menuntut ilmu. Kita lihat yang pertama, dalil tentang perintah Allah untuk kita menuntut ilmu ada dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kata Allah, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan mengkaji Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 ini mulai dari kosakata atau potongan-potongan ayatnya. Yang pertama adalah ya ma'syarah, wahai golongan. Dihafalkan ya kosakatanya. Kedua, ini stata'tum, jika kamu sanggup, antamfudhu, menembus atau melintasi, min aqtori, dari penjuru, famfudhu, maka tembuslah, illa bisultan, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya, kita akan membahas hukum bacaan tajwid dari Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 ini. Ini sekedar contoh ya. Yang pertama adalah ya ma'syarah. Yang mau kita bahas di sini adalah huruf ya yang berharokat fathah dan harokatnya berdiri atau tegak. Dia disebut mad tabi'i atau mad asli atau mad dasar ya. Alasannya huruf iya-nya berharokat fathah tegak. Jadi kalau ada huruf hijaiyah yang harokatnya berdiri, apakah dia fathah atau kasroh ya, atau dhammah yang terbalik, nah maka itu disebut mad tabi'i. Cara membaca mad tabi'i adalah dipanjangkan dengan 1 alif. 1 alif itu adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi cara membacanya ya ma'syarah, ianya dibaca panjang 2 ketukan atau disebut 1 alif dalam pelajaran tajwid. Contoh tajwid yang kedua adalah wal insi, ikhfa hakiki. Yang mana ikhfa hakiki di sini adalah
nun sukun atau nun mati yang bertemu huruf sin. Nun sukunnya harus dibaca samar. Ikhfa itu artinya samar-samar. Samar-samar maksudnya kita membunyikan bunyi nun sukun ini sudah mulai terbayang-bayang akan penyebutan huruf selanjutnya, yaitu sin, ya. Dan harus berdengung atau dilagu. Wal insi. Nah, ibu samarkan nun matinya ke dalam sin. Lanjut, yang ketiga adalah min aqtori izhar halki. Nun sukun bertemu dengan huruf alif. Izhar artinya jelas. Jadi kali ini bunyi nun matinya harus dijelaskan dan tidak boleh dilagu, tidak boleh didengungkan. Min aqtori. Jadi nunnya harus jelas, nun matinya harus jelas dan harus langsung membacanya, tidak boleh dilagukan. Jadi kita tidak boleh membaca min aqto, tidak boleh ya, harus langsung jelas dan langsung. Min aqtoris samawati. Seperti itu ya. Nah, lanjut kita ke dalil perintah Allah tentang menuntut ilmu yang kedua, yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Silakan dibaca baik-baik terjemahannya. Itu tentang bagaimana kita saling memberi kelapangan, kemudahan dalam menuntut ilmu. Kandungannya akan kita bahas di depan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu kosakata dari surah Al-Mujadalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu, berilah kelapangan, ya. Ini adalah contoh kosakata dari surah Al-Mujadalah. Sekarang kita bahas hukum tajwidnya. Amanu idza. Yang mau kita bahas adalah nu panjang bertemu i, bertemu hamzah atau alif, ya. Namanya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil artinya munfasil itu berpisah. Jadi maksudnya apa? Huruf mad ini yang panjang ini amanu bertemu hamzah atau alif tapi di kalimat yang berbeda. Amanu idza, beriman jika. Nah, dia adalah dua kata yang berbeda. Makanya disebut munfasil. Madnya jaiz munfasil, jaiz yang terpisah, ya. Panjangnya adalah 2 sampai 5 harokat, 2 sampai 5 ketukan. Amanu idza, seperti itu ya. Lanjut, wallahu. Yang kita bahas adalah lamnya, lam jalalah. Kalau kata Allah itu disebut lam jalalah, ya. Nah, kalau seperti ini wallahu, maka lam jalalahnya dibaca tebal. Lam jalalah tafkhim, tebal. Karena kenapa? Lafal Allah ini memakai didahului oleh baris fathah wa. Jadi kalau dia lafal jalalah didahului baris fathah atau dhamma, maka lam jalalah itu harus dibaca tebal atau tafkhim. Jadi jangan hanya membaca wallahu, tapi harus ditebalkan wallahu. Khabir. Nah, dia kan di ujung kalimat ya, di ujung ayat dia disebut mad arid lisukun. Mad arid lisukun adalah panjang yang berada di akhir kalimat. Khobi panjang lalu bertemu salah satu huruf hijaiyah, maka huruf hijaiyahnya dibaca mati dan
panjangnya bisa sampai 6 harokat. Khobir. Oke, itu adalah contoh-contoh bacaan tajwid dalam Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Sekarang kita lihat hadis Rasulullah tentang perintah menuntut ilmu. Di sini langsungnya yang dalam kurung, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Dihafalkan ya anak-anak hadisnya ini, kemudian terjemahannya juga dihafalkan. Jadi Rasul menjanjikan siapa yang menempuh jalan, berjalan bercapek-capek pergi untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis lain nih, langsung baris kedua setelah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Kata Rasul apa? Barang siapa keluar untuk menuntut atau mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehingga dia pulang. Kata Rasul, siapa yang pergi menuntut ilmu, maka dia itu terhukum fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah. Nah, fi sabilillah itu kan kalau meninggal misalnya, pasti kan masuk surga dan dihukumi syahid, ya kan? Jadi kalau kita pergi menuntut ilmu nih, kita dianggap sedang berjuang fisabilillah oleh Allah dan Rasulullah. Sampai kita pulang kembali ke rumah kita, maka itu dicatat sebagai pahala jihad fisabilillah. Dan seandainya kita meninggal pada saat kita dalam perjalanan atau sedang pergi menuntut ilmu, maka Allah tentu akan memasukkan kita kepada kepada kelompok orang-orang yang mati syahid karena sedang fisabilillah, sedang berjuang di jalan Allah. Sehingga tadi bersambung atau berhubungan dengan hadis pertama tadi, akan dimudahkan jalan baginya menuju surga. Nah, sekarang kita lihat kandungan dalil menuntut ilmu ini. Makna dari surah Ar-Rahman ayat 33. Jadi kan tadi dikatakan, wahai golongan jin dan manusia, kalau kalian sanggup menembus penjuru langit dan bumi ini, tembuslah. Jadi itu maksudnya apa? Allah menyuruh jin dan manusia untuk kita berjuang, berusaha untuk melintasi penjuru langit dan bumi ini, untuk belajar lebih banyak, bukan hanya mempelajari apa yang ada di depan kita, tapi mengembangkannya, mempelajari hal-hal yang jauh lebih luas di seluruh penjuru bumi ini, ya. Jadi Allah juga mengatakan di ujung ayat, kalian tidak akan mampu menembus kecuali dengan illa bisultan, kecuali dengan izin dari Allah, pengetahuan dari Allah. Jadi menembus langit dan bumi maksudnya apa? Kalau dulu kita bepergian, misalnya contoh ya, kalau dulu kita hanya bepergian dengan berjalan kaki, dengan naik unta, dengan naik kuda. Nah sekarang sudah apa? Sudah naik pesawat yang super cepat. Nah itu berarti kan sudah melintasi penjuru bumi nih. Kalau dulu kita menempuh perjalanan mungkin berbulan-bulan, sekarang perjalanannya bisa ditempuh dalam beberapa menit saja. Karena apa itu? Karena perkembangan ilmu pengetahuan yang dituntut atau dicari oleh manusia, ya kan? Jadi Allah menyuruh kita jangan puas dengan pengetahuan yang kalian miliki saat ini. Harus selalu menambah koleksi pengetahuan kita, ya. Jadi itulah salah satu kandungan dari Ar-Rahman ayat 33 ini, bahwa Allah itu menyuruh kita tuntutlah ilmu
sebanyak-banyaknya supaya kita kelak bisa melintasi penjuru bumi dan langit ini, supaya kita bisa menjadi seseorang yang berpengetahuan luas. Lanjut sekarang kandungan surah Al-Mujadalah. Jadi kan dikatakan tadi, kalau kalian menghadiri majelis maka saling berilah ke lapangan ya. Jadi kandungannya adalah jika seseorang menghadiri majelis ilmu, hendaklah kita nih saling memudahkan dengan orang lain. Jangan sikut-sikutan dalam majelis ilmu, jangan yang pantas belajar di sini cuma saya. Nah, itu berarti kan dia tidak memberi kelapangan kepada orang lain untuk ikut menuntut ilmu. Harusnya tuh kita saling mempersilahkan, ayo silakan, ayo kita ikut belajar. Ayo besok kita ikut les misalnya. Ayo nanti ku bonceng, besok kita ikut kursus ini. Nah, itu kan berarti kita saling melapangkan atau memudahkan dalam menuntut ilmu, ya. Kandungan selanjutnya dari Al-Mujadalah, Allah itu berjanji akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Nanti dibaca ulang ya terjemahan dari surah Al-Mujadalah ayat 11 tadi. Kandungan selanjutnya adalah ilmu pengetahuan itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan atau manfaat yang positif bagi masyarakat. Setiap perbuatan manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi dalam surah Al-Mujadalah ini kita diperintahkan untuk menghadiri majelis ilmu dan saling memudahkan dengan orang lain dalam menuntut ilmu. Jangan saling menyusahkan, ya. Dan kemudian Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah derajatnya juga akan ditinggikan di akhirat. Nah, anak-anak ibu sekalian, demikianlah ya pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang ibu jelaskan tadi. Jadi kalian nanti kerjakan tugas-tugasnya di classroom ya. Kemudian dipelajari catatan video pembelajaran pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.